Kalau saya lihat bahwa paparan dari Pak Joko, kemudian Pak Gulat, sama Ferian dan Norman, itu ingredientnya sudah lengkap. Jadi saya tidak perlu mengomentarin itu, karena di sana tadi Gulat mengatakan setara. Memang itulah intinya kesetaraan. Nah, dengan kesetaraan itu harusnya kalau ada yang dicubit sakit, semua merasa sakit. Jadi jangan hanya satu yang sakit, yang lain nggak sakit. Nah, itu nggak ada kesetaraan namanya. Terus, ini gimana nih? Terus atau gimana? Atau di... Hah? Nah, atau mungkin Bapak lupa pakai Bluetooth, Bluetooth-nya Bapak matikan dulu, takutnya itu terhubung. Pak Koyum di-unmute biar Pak Saad terus melanjutkan. Silakan Pak Saad. Oke. Jadi saya hanya pengalaman praktis saja, karena kita lagi mengembangkan dua model model kerjasama antara para petani dengan industri hilirnya, yaitu satu di Muba, satu lagi di Pelalawan. Di Pelalawan itu ada dua kelompok petani, itu masing-masing 6.000 hektar. Jadi dikembangkan di situ dua PO mill yang berkapasitas 30 ton, 30 ton. Dan jaraknya memang dekat. Nah, kita lihat di situ ada satu regulasi yang kita sampaikan, bahwa itu harus dikelola secara profesional. Kenapa? Karena dari pengalaman kita lihat pabrik gula, kalau ada yang ketidakjujuran antara PG dengan para petani, itu tidak akan pernah bagus. Maka tidak boleh ada konflik of interest di sana. Ya. Jadi itu disusunlah namanya, kalau yang di Pelalawan itu PT Biohidrokarbon, Pelalawan Biohidrokarbon Indonesia. Marketnya jelas, yaitu adalah kilang Dumai. Yeah. Nah, kilang Dumai itu memerlukan kira-kira 3.000 ton per hari minyak sawitnya, IVO, nah, bukan CPO ya. Yeah. Nah, jadi produknya jelas. Kemudian pembagian saham itu dari awal sudah pembagian dividen. Bahwa petani itu mendapatkan, meskipun saham mereka tidak majority, tapi mereka mendapatkan 50%, pengelola 20%, sisanya di retain. Nah, itu kelembagaan itu yang perlu supaya mereka merasa, oh, kita itu diperhatikan. Tapi yang dibilang Pak Joko itu sangat betul, harus ISPO, karena bagaimanapun itu ke sana. Produktivitas menjadi suatu persyaratan. Maka itu perusahaanlah nanti yang berhubungan dengan para pelaku-pelaku fundingnya, supaya minimal tingkat produktivitas kita hitung-hitung harus 21 ton TBS per hektar per tahun. Rendemen kita jamin bisa di level 23%. Nah, dengan demikian harga 1.200 perak pun TBS itu petani sudah punya margin 25% profit margin. Nah, ini yang perlu kita sampaikan ke mereka dalam susunan kelembagaan itu. Jadi kalau kita hanya ngomong gitu-gitu aja, euforia, nggak bakal jalan. Jadi konkret idenya kemana, betul sekali bahwa itu perlu keterbukaan. Itu harus keterbukaan itu. Nah, kemudian yang naik kelas disampaikan oleh Pak Joko sama Pak Gulat tadi, itu harus memang naik kelas dalam arti kata apa? ISPO-nya iya, produktivitas tinggi, kemudian kolaborasi dan adaptasi terhadap teknologi yang disampaikan Pak Sujait itu menjadi suatu bagian daripada pengembangan. Maka itu perlu ilmu. Kita yang akan kita kembangkan di Pelalawan, tandan kosong itu kita sudah sepakat merubahnya menjadi etanol. Nah,
tandan kosong itu kita hargai 75 perak per kilo dalam keadaan basah. Nah, kalau itu semua ya, jadi kalau hanya pola-pola dia begitu as usual, saya yakin Pak Pur nggak akan berkembang. Ya. Jadi ini kemitraan hanya bisa kalau para petani itu memperoleh manfaat lebih besar, ya, daripada kalau mereka berjalan seperti biasa sekarang. Jadi itulah sharing yang bisa saya sampaikan. Nah, tapi ini belum tentu bisa berlangsung karena masing-masing daerah kan beda. Nah, perlu role model ini, role model yang di Muba 19.000 hektar. Itu untuk membuat bensin dengan level kira-kira 1.500 barel per day. Nah, dengan 1.500 barel per day, bahwa mereka itu akan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi nggak perlu mencari market kemana-mana. Dan nggak perlu bingung bahwa berapa harga TBS dan lain-lain. Karena kalau milnya untung, ya jelas petaninya untung. Karena petani punya saham juga di situ. Itu aja Pak. Terima kasih. Ini masukan Pak Sahat. Tadi Pak, saya mohon saja nanti dijawab singkat saja. Ya. Apa pendapat Pak Sahat kaitannya dengan tadi kerjasama dengan Exxon ini? Kelihatannya Pertamina kedaulan ini kalah start karena Exxon ternyata bekerja sama dengan petani dan dia menyalurkan di daerah-daerah petani, artinya ini bicara market. Tapi yang menarik, mereka kok sedang akan membuat sebuah unit pengolah yang mobile untuk mengolah CPO, mengolah TBS-nya petani, tapi dalam bentuk brondolan. Mungkin Pak Sahat punya referensi teknologi apa yang mereka pakai sehingga dia berani gitu. Ini kan pesaingnya Pak Sahat. Ya, terus terang saya tidak yakin. Tidak yakin. Karena apa? Model yang sedang kita kembangkan dengan 2.000 liter per hari, itu sebagai model ya. 2.000 liter per hari, itu kira-kira menghasilkan bensin. Jangan lupa, bensin yang dihasilkan dari proses biohidrokarbon itu round number-nya 110. Yang dipakai oleh market seperti Pertamax hanya 92. Maka dia perlu memblend dia dengan nafta. Jadi gimana mungkin Epson gitu. Jadi pesan saya ke Gulat, hati-hati jangan terlalu percaya sama bule-bule itu. Ya. Perlu diperhatikan apa yang dia bikin, apa ceritanya. Emang kayak pabrik padi, goleng enggak. Jangan terlalu percayalah bahwa konsep itu betul ya bagus. Ya. Bisa kira-kira yang 2.000 ton. Itu tergantung. Itulah yang akan nanti, makanya waktu yang lalu saya sampaikan Pak Pur, teknologi biohidrokarbon ini akan merubah paradigma total Indonesia ini. Jadi di masing-masing, nah kemarin Koyum memasukkan satu poin yang sangat benar. Disinilah perlu adanya ketahanan energi. Sekarang kalau terjadi perang di Indonesia, itu dibom Dumai, dibom Pelaju, dibom Balikpapan, Cilacap, selesai. Tapi kalau ini di beberapa ratusan industri penghasil bensin, kita punya ketahanan energi. Ini yang perlu dipikir matang-matang. Jadi jangan asal tubruk. Nah, disinilah saya lihat tidak ada program nasional untuk melihat ini sebagai suatu kekuatan. Pernah saya sampaikan Pak Pur, big is beautiful itu sudah tidak zaman. Dulu ya, sekarang small is smarter. Jadi di mana-mana dia, jangan lupa Indonesia itu negara archipelago. Nah, kalau dia negara archipelago, dengan ketahanan harus ada di mana-mana itu industri ini. Tapi jangan semua jadi biohidrokarbon. Sangat setuju, karena makanan juga perlu. Dan disinilah petani, kebun petani jadi kata kunci. Ya itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira menarik ini bahwa apapun MOU-nya Apkasindo tadi
Kita masih akan tunggu juga. Siapa tahu bahwa itu memang ada teknologi yang mobile itu nanti akan bagus itu persaingannya dengan di lapangan. Tapi nasionalisme menjadi hal juga yang perlu diperhatikan. Kira-kira begitu ya Pak Dia.